Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekat apapun hubungan kita dengan manusia, tetap tidak akan ada seorang pun yang dapat memahami kita dengan baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun pertolongan manusia terhadap kita, tetap tidak akan ada seorang pun yang dapat menolong kita melebihi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun kita mengadu kepada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang kuasa memberi kita jalan. Maka ketika beban hidup kita terlalu berat, kita rasa persoalan datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, musibah datang melanda, masalah sulit teratasi, memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh setiap tangis, kesusahan, masalah, kesedihan, hanya Allah lah tempat kita terbaik untuk memohon. Karena tidak ada yang maha mendengar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha pengasih kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Allah tujuan pertama kita untuk memohon sebelum kita memohon kepada manusia. Dan hal inilah juga yang telah dicontohkan oleh Nabi dan orang-orang soleh. Nabi Ya'qub alaihi salam berkata, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Di dalam surah Yusuf ayat 86. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Nabi Ayyub alaihi salam juga mengadukan sakitnya. Apa katanya? Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, ya Allah, aku ditimpa penyakit dan engkaulah yang maha penyayang. Kemudian Nabi Musa alaihi salam juga berkata, juga berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan apapun yang engkau turunkan kepadaku. Dalam surah Al-Qasas ayat 24. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam juga berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Kemudian dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, mengadu
curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ashku ilaika dha'fi wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbi wa anta arhamur rahimin fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas kelemahanku, sedikitnya kemampuanku dan kehinaanku di hadapan manusia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rabb, dan Engkaulah yang Maha Penyayang dari segala yang penyayang. Maka janganlah Engkau serahkan aku pada diriku sendiri, walau sekejap mata, dan perbaikilah seluruh urusanku. Kita lihat seluruh para nabi mengadu, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Jauzi rahimahullah juga mengatakan, dahulu para salaf membenci dan tidak suka mengadu kepada manusia. Pengaduan meskipun bisa memberikan kenyamanan, namun hal itu menunjukkan adanya kelemahan dan kehinaan. Sedangkan bersabar darinya menjadi bukti adanya kekuatan dan kemuliaan. Dalam kitab As-Sabat Indal Mamat, halaman 55. Mengapa dibenci kaum muslimin, kaum muslimat? Karena mengeluh kepada makhluk seolah-olah menunjukkan seorang hamba mengeluhkan perbuatan atau mengeluhkan takdir dari Rabb-nya kepada sesama makhluk. Jelas semua yang terjadi adalah perbuatan Allah. Semua yang terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridha dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga poin-poin yang lain dari perkataan tersebut. Salaf atau orang-orang soleh terdahulu tidak suka mengadu kepada manusia. Mereka jaga kehormatan mereka dengan tidak menampakkan keluh kesah kepada manusia. Kemudian tanda iman dan tawakal, dengan mengadu kepada Allah, hamba menunjukkan keyakinan penuh bahwa hanya Allah yang mampu menghilangkan kesulitan. Mengadu tentu bisa memberikan kenyamanan, namun bukan jalan utama yang mereka pilih. Mengadu menunjukkan kelemahan dan kehinaan karena menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar dari pengaduan merupakan bukti kekuatan dalam menghadapi ujian. Demikianlah, semoga yang singkat ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Semoga Allah memberi kita kemudahan dalam setiap kesulitan, memberi kita kekuatan dalam setiap kelemahan, dan menguatkan tauhid dalam setiap keadaan. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.